aku punya CP kan udah lama, sudah mau puluhan tahun. Ya karena kita mau kerjasama dengan Pak Ketua tadi. Ini PT kan baru uh, ya saya harus mendukung apa namanya relawan ataupun mungkin saya simpatisan kepada Ibu Chen karena terus apa namanya proyek ini kan keluar dari Ibu Chen. Konstruksi konstruksi bangun kemarin saya udah survei di daerah Batu Besar mau ngaspal itu masuk 2024. Dan itu udah survei kemarin. Jadi PT saya yang masuk. Nah, jadi artinya uh, aku direkturnya aku PT. Terus aku juga punya CP udah lama udah puluhan tahun, belasan tahun yang lalu. Cuman sekarang kan vakum semenjak daripada corona kan. Jadi karena dari pihaknya Chen ini mau minta perusahaan, kita buat perusahaan. Nah di situ kan direkturnya aku, komisaris kan Pak Ketua. Nah disitulah ceritanya. Jadi aku tuh di situ sebenarnya juga punya tanggung jawab atau tugas untuk memajukan Ibu Sen juga. Karena apa kan? Karena saya di situ dapat proyek dari dia. Kedua, kalau dia melenggang 2024, tentu banyak proyek-proyek yang kita akan pakai, yang akan dapat. Karena kan walaupun dia nanti nggak terpilih di 2024, itu kan sampai bulan 9 kan masih dia semua pegang proyek. Karena pemutusan ini tuh kan sampai bulan 9 kan. Nah, jadi disitulah artinya lagi pula kan gimana ya, Ibu Chen ini kan kalau ratingnya yang udah dihitung itu 12% lebih tinggi daripada caleg Kefri yang di Golkar ya. Sedang Alek aja baru 3%, dia ada 12%. Nah, jadi kenapa? Karena Sen ini kerja nyata dan dia turun langsung ke lapangan dan orang-orangnya kompeten gitu loh, tidak cuma janji, bukti. Dia nggak menjanji manis-manis, wow, kasih lo 500.000, tidak ada. Cuman ini ada aspirasi biaya sekolah anak, beasiswa dibantu, dibuktikan, bedah rumah dibuktikan, satu. Terus kedua, dana taktis itu dana yang keluar tanpa ada program dari pemerintah. Contohnya kalau ada perkumpulan sekian orang, iya, siapa siapa oh kirain itu mau saudaramu atau siapamu jemput. Nah itulah ceritanya. Jadi seperti itulah ya, mungkin lah gitu. Jadi maksud aku ya begitu, kalau ada job-job kayak kamu kan, saya dulu manpower juga loh di PT Kunanga, di PT Ninda dulu, belasan tahun yang lalu. Saya pernah refer kapal juga di Simen Batu Ampar tuh dulu, saya refer situ. Sering dapat referan kan, cuman ya namanya kita kan ambil project sama bosnya yang kerja ya, nanti kayak situ ada supervisor, ada foreman-nya yang ngurus semua. Kadang-kadang sunblasting kan, kadang-kadang tengah malam tuh kan mati lampu di kepala tuh, kadang-kadang beli lampu jam 8 udah beli lampu di top 100 lampu sorot untuk kepala tuh kan. Ya kan orang kan kadang-kadang tengah malam kalau lembur sunblasting itu nyeprot pakai pasir besi itu kan kadang-kadang rusak lampunya. Ya begitulah kira-kira artinya. Kalau sekarang sih aku kan lagi nggak project yang jalan karena kita baru corona, terus kedua kan aku tumbang juga dengan keadaan ya masalah kan. Nah sekarang di golf ya biasalah, hidup ini kan selalu berputar, tak karena di atas terus. Allah, kalau itu mah sudah biasa, ngapain dipikir. Kalau saya sih nggak mau terus berpikir tentang itu. Itu kan perjalanan hidup yang orang itu terlalu cengeng. Perjalanan hidup itu meski ada anaknya masalah, suaminya masalah, dan kisah. Ada yang meninggal kan? Jadi kalau saya nggak mau cengeng lah, karena kita sudah lama di lapangan, jadi kita harus berjiwa yang sangat taktis lah. Iya. Jadi artinya itu, jadi yang aku pikirkan sekarang ya begitu, lagi nunggu. Ini kan hari ini saya mau ketemu orang survei untuk sekarang ini udah susah kalau buat cek beliat giro tuh, dia harus pakai survei pula. Mau survei ke kantor, jadi hari ini saya mesti harus siap-siap janji sama orang bank survei baru keluar beliat giro. Karena sebenarnya saya BRI ini agak ribet
Tapi kan kalau proyek-proyek pemerintah tuh dia selalu minta Bank BRI. Jadi kalau saya buat ada beberapa teman aku di bank lain, udahlah katanya bawa sini aja profil company nanti langsung keluar cek. Nanti nyusahin lagi. Iya, tiba ada pembayaran dari pusat dari project, dia tunda lagi alasan karena nggak punya rekening BRI. Aku bilang sama Pak Ketua, sudah dah, nggak apa-apa lah kita biarpun susah-susah, agak belit-belit kita ikutin aja prosesnya. Soalnya nanti tiba dana udah keluar, kita apa kan kita nanti mudah mau terima dana hasil pekerjaan cek kita terus dilamain lagi dari pusat alasannya kita nggak punya rekening. Nah gitu, kan yang susah. Ya itu. Makanya ini lagi nunggu, saya mau beres-beres kan terus ke kantor, nunggu orang datang ya habis itu ya mungkin ya yang lain aku mau apa mau ambil mobil rencana. Iya mobil aku kan kemarin udah dijual aku kan nggak punya mobil tapi belum tahu lah entah bulan depan mobil mobil dulu susah nggak ada kendaraan kan jadi minjem-minjem mobil. Oh, iya jadi iya kalau motor sih ada dua tiga biji kan ada Ninja anak tuh satu cuman kalau aku kan nggak mungkin lah pakai motor panas enggak. Iya, panas terus kedua kan kita kan repot. Aku dulu udah aku jual mobil udah hampir 2 tahun loh. Asalkan nggak ada kerjaan. Jadi mobil nganggur-nganggur kan sayang. Nah ini rencana lah kalau Allah ridho. Habis aku kita mau lihat-lihat aku ambil mobil murah-murah aja. Enggak, aku enggak 50, aku ambil kredit yang baru. Iya, 200, 300 mau ambil Daihatsu aja, Daihatsu Vitara. Daihatsu ya satu lima juga. 1.5 dia ada banyak ya ada TV lah ada TV-TV-nya cuma ya cuman belum tahu lah ini kan pengennya kalau Allah nggak ridho kan nggak terjadi ya, pengen capek kan aku minjam-minjam mobil kantor terus jadi kan mudah-mudahan kan ada kegiatan kerjaan kan bisa dicicil kan ya karena kan nggak mungkin lah kita pegang proyek kok saya harus minjam mobil kantor terus saya harus naik Grab kan berapa lah biaya kan. Ya, kalau aku kan mudah-mudahan ada proyek jalan kan, ya 4 juta 1 bulan ataupun 5 juta kan ya bisa kita apa kan, cicil kan. Iya, ya karena kan kalau uang cash kan lagi nggak mungkin kita beli cash kan, kita pun duit juga lagi susah kan. Iya, ya udah itu rencana sih. Kata Pak Ketua ya udah nggak apa-apa katanya nanti apa dia itu kan aja yang penting proyek aja jalan dia. Iya karena itulah kita bayar. Kalau kita nggak ada kerjaan, cuman anak bayar kan. Iya. Karena susah sih sebenarnya aku pun juga malas karena susah aja nggak ada kendaraan susah loh kemarin kan pakai mobil jadi telepon-telepon terus ini minjem minjem punya orang kan bukan punya kita. Kamu kamu kalau jalan pakai apa kayak motor mobil. Ambil mobil lah kan bisa sekarang kan orang banyak sambil jalan tuh sambil grab loh saya lihat kan ya dia mau dia ya dia pribadi kan mobil tapi dia grab juga kadang-kadang kan aku naik grab kan itu mobil bagus-bagus terus aku tanya mobilnya untuk grab sekalian mbak katanya kalau kerja ya sekalian grab balik kerja ada grab masuk saya masuk terima dia bilang pinter juga ya iya nambah uang tabungan lah kalau belum ada dapurnya iya kan iya disimpan untuk tabungan kalau dapur belum ada untuk beli dapur. Amin insya Allah mudah-mudahan Allah itu ridho kan jadi artinya itulah cerita sepintas cerita jadi masalah masalah kita ya kita apa namanya tertawan terus kalau ada saling membantu hidup kan harus begitu kan
kita berlakulah yang baik sama siapapun, dan terus ya seenggak-enggak kita tidak menyakiti orang lah, ya kan. Nah, itu prinsip hidup, sehingga kita tidak bisa kita membuat orang itu jadi gimana, senang, atau jangan sampailah kita nyakitin orang. Nah, soalnya kan membuat orang senang itu nggak mesti pakai biaya, mungkin ya pasti ya, ya kalau kita nggak punya uang macam mana, mungkin dengan ya cara kita, dengan sopan santun kita, orang kan tidak akan bisa senang juga sih. Nah, jadi artinya ya kita sudah berkenal, kita sudah berkomunikasi, artinya maksud aku bangunlah komunikasi yang bagus, dan mungkin di antara pertemuan kita mungkin ada saling kita manfaatnya, ada saling kebaikan lah. Nah, itu aja sih. Syukur-syukur kita bisa saling bersilaturahim dan saling ya membantu satu sama lain, bermanfaat untuk satu sama lain. Oke. Okay. Saya banyak kawan di Batam, banyak sekali mungkin. Jadi artinya karena aku kata nggak, aku menjanda tuh udah 15 tahun. Iya. Ya Allah, anak aku masih SD tuh, aku janda kelas 2. Iya, ya itulah aku. Aku orangnya begitu. Aku prinsipnya sangat keras, dan aku tidak pernah tergoda oleh apapun. Jadi semua kan, bayang aku cerai itu aku nikah umur 18 pas sama SMA kan. Nah, terus habis itu aku nikah, terus aku nikah punya anak 2. Satu anak aku meninggal, terus habis itu aku di Batam baru selesaikan S1 aku 2012. Aku baru kan di Putra Batam, dan itu aku udah main proyek. Aku cerai itu anak aku kelas 2. Jadi aku besarkan anak aku ya, sampai udah pada kuliah, yang satu meninggal. Sisa satu anak. Ya udah, itulah cerita sepintas hidup aku. Jadi aku orangnya sangat pegang pada prinsip dan keras. Aku keras orangnya. Mungkin kalau orang lihat aku mungkin low profile, tapi sebenarnya aku suka ketawa, tapi hatiku sebenarnya enggak. Iya, iya. Ya itulah tadi, karena kita punya beban dan punya tanggung jawab kan. Aku memang perempuan yang lemah mungkin, tapi aku mungkin keras lebih dari laki-laki, punya prinsip gitu. Iya, jadi aku 15 tahun itu ya dengan segala ujian dan cobaan, alhamdulillah ya aku bisa bertahan untuk mempertahankan anak-anak kan. Aku kerja sama si Emma itu yang bantu aku, yang macam ya baik lah. Dia dari gadis tuh dia tolong aku, dia ajakin aku cari uang dari asuransi, habis itu lari ke kontraktor, dari nyaplai. Ya itulah perjuangan kan. Iya, jadi aku ya begitulah. Aku senang dengan dunia bekerja, jadi cari uang. Jadi aku nggak terlalu suka dengan hal-hal yang sifatnya buang-buang waktu, tuh aku nggak suka. Itu itulah pribadi aku. Kalau Emma baru udah jadi janda tuh berapa tahun? Oh, anak aku masih kelas 2 SD. Bayangkan sekarang anak udah tamat kuliah. Udah setahun lebih tamat. Udah sudah. Enggak. Soalnya kan aku banyak teman-teman kan. Ya macam macam kamu juga, nanti orang suka telepon bambum-bambum ketawa. Terus nanti kadang-kadang kan kalau untuk sepian tidak sih. Saya sangat happy dengan kesendirian karena tidak ada terikat kan. Tidak terikat dengan siapapun, terus tidak ada yang apa bilangnya, yang buat pusing, yang buat aku pusing tidak ada. Kalau kita punya suami berulang kan kita pusing kan. Satu, terus kedua, kita tentu jaga sikap karena kita punya suami kan. Ya, kalau punya suami mana boleh telepon telepon pagi nih kan. Ini ribet lah. Nah, cuma kalau nggak punya suami, bom bom happy ngomong kamu sana sini, terus nanti kalau mau happy nggak mesti suami, nanti teman-teman kan banyak. Contoh kan, jalan sana sini orang pergi karaoke kita ikut, udah habis waktu ya